Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini aku akan menceritakan kisah dan mitos gunung tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Gunung Semeru. Nah, sekarang kita masuk ke ceritanya ya. Jadi, gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut ini, Gunung Semeru merupakan salah satu gunung aktif yang memiliki kisah tertua. Dan bahkan konon katanya gunung ini itu memiliki hubungan dengan kebudayaan Hindu di India loh. Gunung ini juga memiliki puncak bernama Mahameru yang berarti gunung tertinggi. Diceritakan dalam Tantu Pagelaran bahwa Pulau Jawa mulanya adalah sebuah pulau yang terombang-ambing di tengah lautan, dan kemudian oleh Dewa Siwa yang juga dikenal Batara Guru menginginkan agar Pulau Jawa dihuni oleh manusia. Namun karena pulau masih belum menancap di bumi, pulau tidak bisa dihuni, sehingga Dewa Barma dan Dewa Wisnu mengambil Mahameru di tanah India untuk ditancapkan di Jawa. Nah, itu mitosnya. Untuk memindahkan Mahameru, Dewa Wisnu kemudian menjelma menjadi seekor kura-kura raksasa dan menggendong gunung itu di punggungnya. Dan Dewa Barma pun menjelma menjadi ular yang sangat panjang yang melilitkan tubuhnya pada gunung dan badan kura-kura tersebut. Mahameru kemudian dibawa ke Jawa dan ditancapkan di tanah Jawa, tepatnya di daerah Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang di era modern. Gunung yang dipercaya sebagai paku bumi itulah yang kemudian disebut sebagai Gunung Semeru hingga saat ini. Tahu gak sih kalian bahwa ada hal menarik lainnya dari Mahameru, yaitu gunung yang memiliki kawah yang bernama Jonggring Saloka ini dipercaya merupakan bapak dari gunung tertinggi di Bali, yaitu Gunung Agung, dan juga gunung tertinggi di Nusa Tenggara, yaitu Gunung Rinjani. Dan ketiganya ini sampai saat ini merupakan gunung aktif yang terus memuntahkan material vulkanik untuk menyuburkan tanah wilayah-wilayah di sekitarnya. Saat ini Gunung Semeru juga menjadi bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau singkatan dari TNBTS di Jawa Timur, dan menjadi gunung tertinggi ketiga di Indonesia dalam jajaran 7 puncak tertinggi di Indonesia. Jika dipandang dari lokasi wisata Gunung Bromo di Gunung Pananjakan, gunung ini akan selalu tampak berada dalam satu rangkaian pegunungan Bromo loh. Nah, dan sekarang kita masuk ke misteri apa saja sih yang ada di Gunung Semeru ini? Gunung Semeru juga memiliki banyak sekali kisah-kisah misteri yang turun-temurun sampai di telinga para pendaki. Ada yang menganggapnya percaya, ada juga yang menganggapnya ini hanyalah sebuah mitos. Misteri pertama, kisah tentang Mbah Dipo yang konon dulunya adalah juru kunci Gunung Semeru. Nah, hampir semua gunung di Indonesia dong memiliki juru kunci. Konon mereka-mereka inilah yang bisa menerima pesan dari sang gunung tentang apa yang akan terjadi di gunung, kapan akan meletus, atau bencana apa yang akan terjadi di gunung tersebut. Mbah Dipo ini dulunya juru kunci Semeru, namun kini beliau telah meninggal dunia. Ada sebuah cerita yang mengisahkan kalau sampai Semeru meletus, maka pergilah ke arah sungai. Jangan pernah menuju ke arah Gunung Sawur. Dan itu kita tidak tahu ya apakah itu benar atau tidak. Misteri yang kedua ini, misteri Arcopodo yang sering dikaitkan dengan dua patung gaib sang prajurit kerajaan Majapahit ini. Jadi, kawasan Arcopodo ini sering dijadikan tempat istirahat pendaki karena memiliki dataran yang sangat luas. Menurut cerita yang beredar, di area ini terdapat dua patung prajurit dari kerajaan Majapahit yang cuma bisa dilihat oleh orang yang punya mata batin
saja. Dan kalau dilihat dari asal-usul namanya nih, Arcopodo memang berarti dua arca atau dua penjaga. Banyak pendaki yang mengaku pernah melihat dua patung ini, namun kebanyakan selalu melihatnya dalam ukuran yang berbeda. Ada yang bilang seukuran anak kecil, ada juga yang memiliki seukuran raksasa. Misteri yang ketiga yaitu ikan emas Ranu Kumbolo yang diyakini warga setempat sebagai dewi penjaga. Ada larangan yang bilang kalau pendaki nggak boleh memancing di Ranu Kumbolo. Ada larangan yang menyatakan bahwa setiap pendaki yang naik Gunung Semeru tidak boleh memancing atau menangkap ikan emas yang ada di Ranu Kumbolo ini. Sebab menurut keyakinan para warga setempat, ikan emas ini adalah penjelmaan dari para dewi yang memang ditugaskan untuk menjaga kawasan Ranu Kumbolo itu. Entah benar atau enggaknya, tapi masih banyak pendaki yang tetap memancing di sini loh. Ini kan hanya mitos ya. Misteri yang keempat, mitos keberadaan Dewi Penunggu Ranu Kumbolo. Konon sering muncul penampakan dewi dengan memakai kebaya warna kuning. Nah, mitos tentang ikan emas ini, penunggu Ranu Kumbolo berlanjut dengan cerita penampakan sesosok wanita yang kerap memunculkan diri di kawasan danau ini. Cerita yang beredar, wanita ini kerap muncul dengan berpakaian kebaya warna kuning dan kemunculannya ditandai dengan adanya kepulan asap saat bulan purnama datang. Misteri yang kelima, pendaki yang pernah mendaki Semeru pasti pernah mendengar cerita tentang menyeramkannya kawasan Kelik. Salah satu batu in memoriam di Kelik. Kelik ini adalah tempat di mana berada beberapa batu in memoriam yang menandakan adanya orang yang meninggal di Gunung Semeru. Salah satunya adalah batu in memoriam milik Sue Hokye. Ya pokoknya tulisannya kayak gitulah ya. Hal yang menyeramkan dari tempat ini adalah seringnya terjadi kesurupan di antara pendaki yang sedang naik Gunung Semeru. Konon, para pendaki ini dirasuki oleh roh manusia atau juga roh binatang. Mitos yang keenam, tanjakan cinta di Ranu Kumbolo. Nah, kalau ini sih pendaki maunya jadi kenyataan, bukan cuma mitos. Bagi kalian yang sudah pernah mendaki di gunung ini, sudah pernah membuktikan mitos tanjakan cinta ini belum? Nah, tanjakan cinta merupakan jalur pendakian yang harus pendaki lewat saat menuju puncak dari Ranu Kumbolo. Tanjakan ini sebetulnya tidak terlalu terjal, tapi memang panjang. Katanya, jika bisa melewati tanjakan ini tanpa istirahat dan tanpa menoleh, maka permohonan cintamu akan terwujud. Karena itu tanjakan ini lebih dikenal dengan sebutan tanjakan cinta, guys. Kita masuk misteri yang ketujuh nih, Puncak Mahameru. Nah, di Puncak Mahameru ini dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Puncak Mahameru adalah puncak paling tertinggi di tanah Jawa. Keyakinan masyarakat kuno lah, puncak gunung ini merupakan tempat bersemayamnya para dewa. Konon katanya, siapapun yang ingin mendengarkan suara-suara dewa, mereka harus semedi dulu di puncak Gunung Semeru ini. Misteri yang kedelapan, ada cerita yang mengatakan bahwa Gunung Semeru adalah Bapak Gunung Agung. Nah, cerita dan keyakinan ini dipegang oleh masyarakat Bali. Sebagian dari masyarakat Bali percaya bahwa Gunung Semeru merupakan Bapak Gunung Agung. Bahkan masyarakat Bali juga melakukan upacara sesaji kepada dewa-dewa yang bersemayam di Gunung Semeru. Upacara sesaji ini biasanya dilakoni setiap 8 sampai 12 tahun sekali, yaitu hanya pada saat seseorang menerima suara goib dari Dewa Gunung Semeru. Selain upacara sesaji ini, masyarakat Bali juga sering datang ke Gua Widodaren di sekitaran Bromo untuk mendapatkan
Tirta Suci. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan asal-usul Gunung Semeru ini. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk video-video berikutnya dari saya.